Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta channel Anak Rantau Official ini, moga-moga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap berjuang, tetap menggaungkan salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada bangsa dan negara ini, serta kebijakan-kebijakan pemimpin tersebut berpihak kepada rakyat Indonesia. Suatu berita yang menarik, yang sangat lucu, yang sangat menggemaskan. Terkadang kita sendiri juga bisa ketawa kalau seandainya hukum itu hanya ditegakkan karena suka dan tidak suka, hukum itu ditegakkan karena pesanan, hukum itu ditegakkan karena tidak berdasarkan dengan ketentuan hukumnya. Ini ada berita yang menarik dari konten islam.com yang mana ketua KPK waktu tanpa sengaja bertemu dengan Don Adam, itu ketua pro demokrasi, ketemu dengan ketua KPK Pak Firly Bahuri. Makanya kita ini sebelum membacakan udah ketawa duluan. Kalau hukum itu tidak ditegakkan karena aturan, tapi karena suka dan tidak suka, hukum itu karena pilih-pilih, hukum itu hanya ditetapkan karena pesanan, ya, sehingga dengan sendirinya akan memakan diri sendiri, karena Allah itu tidak tidur. Ya, kita bacakan konten islam.com. Ini beritanya tanggal 20 Oktober 2022. Makdleb. Don Adam ketemu ketua KPK Firly Bahuri. Kapan Anies mau ditangkap, Pak? Ini pertanyaan dari Don Adam. Tapi tangkap dulu Kaisang, lalu Firly bergegas pergi. Wah, kakak. Nanti kita tampilkan di layar ya postingan Don Adam ini di Twitternya. Konten islam.com. Aktivis pro demokrasi atau Prodem adalah Adam Syah Wahab. Jadi aktivis pro demokrasi Prodem Adam Syah Wahab atau Don Adam baru-baru ini tanpa sengaja bertemu dengan ketua KPK Firly Bahuri di pemakaman. Di berita ini kapan bertemunya kita tidak dapat beritanya, tapi beritanya terbit tanggal 20 Oktober 2022, masih baru. Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau PP Ikatan Alumni ITB ini menyentil penanganan kasus Anies Baswedan, yaitu kasusnya itu Formula E, dan kasus anak Jokowi, Gibran dan Kaisang. Dua kasus ini sama-sama dilaporkan oleh pihak luar ke KPK. Bedanya kasus Anies ditindaklanjuti oleh KPK. Bahkan dalam liputan Tempo disebut ketua KPK Firly ngotot Anies jadi tersangka. Jadi pemberitaan Tempo dahulu itu ketua KPK ini ngotot, Firly Bahuri ini ngotot Anies jadi tersangka, sampai-sampai ketua KPK mengundang para ahli-ahli. Sementara kasus anaknya Jokowi yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun terkait dugaan korupsi
kolusi dan nepotisme, yaitu KKN, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep oleh KPK telah di stop atau telah dihentikan. Jadi kasus Formula E ini ditindaklanjuti, walaupun secara data oleh BPK itu sudah 3 kali tidak terdapat kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara, Pak Anies juga tidak korupsi, aliran dana juga tidak ada ke Pak Anies, tapi Ketua KPK ngotot sampai mencari tenaga ahli bagaimana Pak Anies ini jadi tersangka. Sementara kasus yang dilaporkan oleh Bang Ubaidillah Badrun ini tentang KKN-nya anaknya Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep oleh KPK malah di stop. Bahkan Gibran dan Kaisang tidak pernah diperiksa oleh KPK. Jadi tampak di sini bagaimana pilih-pilih dalam kasus. Jadi bukan karena hukum itu menjadi panglima lagi, tapi hukum itu karena suka tidak suka, bisa jadi hukum itu ditetapkan karena pesanan. Kita tidak mau seperti itu, tetap kita berprasangka baik aja. Kita tetap bersangka baik karena Allah itu tidak tidur. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri, akan memakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita menzolimi seseorang, maka kezoliman itu akan mendatang, akan menimpa kita sendiri. Bahkan lebih dari apa yang kita zolimkan kepada orang itu, maka kezoliman yang membalas kita itu bisa lebih dari itu. Ingat para pemimpin-pemimpin negara, ingat para pemegang kebijakan-kebijakan publik, ingat para elit. Apa yang kita tanamkan sekarang, apa yang kita perbuat sekarang, suatu saat akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini yang membuat Don Adam menyentil Ketua KPK Firly saat ketemu Pak Firly di pemakaman istri sahabat. Kita ngopi dulu ya sahabat-sahabatku, mohon maaf. Jadi Don Adam ini ketemu dengan Pak Firly di pemakaman istri sahabatnya. Nah, ini pertanyaan dari Don Adam, nanti di layar juga kita tampilkan biar kita tidak menyampaikan berita hoax, berita bohong gitu. Kita menyampaikan berita apa adanya, faktanya. Ini pertanyaan dari Don Adam kepada Ketua KPK Pak Firly Bahuri. Masih ingat saya, Pak, ketika lebaran lalu saya ke rumah Bapak. Masih ingat saya, Pak, ketika lebaran lalu saya ke rumah Bapak. Iya, ingat, kata Firly. Kapan Anies ditangkap, Pak? Ini pertanyaan nyeleneh nih. Kapan Anies mau ditangkap, Pak? Nah, ini jawaban Pak Firly Bahuri nih. Wah, ternyata banyak ya yang pengen Anies ditangkap. Iya, Pak. Dijawab lagi sama Don Adam. Iya, Pak. Tapi tangkap Kaisang dulu. Lalu dia bergegas ninggalin saya. Terus Don Adam bilang, salah saya apa? Sentil Don Adam. Ini ada di Twitternya Bang Don Adam ini. Ini ada Twitter, itu dilampirin di layar. Don Adam 68. Don Adam 68. Jadi begitu sahabat-sahabat semua, masyarakat semua, kalau kita menerapkan hukum pilih-pilih, kalau kita menerapkan hukum tembak pilih, akan memakan diri kita sendiri. Jadi hukum itu bukan menjadi panglima lagi. Jadi hukum itu ditentukan pada siapa yang akan dikenakan hukum. Jadi bukan karena kesalahan seseorang, tapi akan dicari-cari kesalahannya. Kita menilai ke kasus Formula E, sudah jelas-jelas BPK 3 kali mengaudit keuangan Formula E,
tidak terdapat penyelewengan anggaran, tidak ada korupsi di sana, tidak ada kerugian negara di sana, tidak ada aliran dana ke Pak Anies sendiri, tapi malah dicari-carilah kesalahannya sampai-sampai Ketua KPK Pak Firly Bahuri ini mendatangkan mencari ahli bagaimana caranya Pak Anies ini menjadi tersangka. Ini pandangan publik semua, ini pandangan masyarakat gitu. Sementara kasusnya Kaisang sama-sama dilaporkan oleh pihak luar, malah di stop dan data-data telah diserahkan ke KPK. Jadi itu ya teman-teman semua, sahabat-sahabatku, bagaimana penerapan hukum di bangsa ini sekarang. Kita maunya tuh hukum itu sama. Kita mau semua masyarakat maupun pejabat kedudukannya itu sama di mata hukum. Tidak tembang pilih. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tidak dicari-cari kesalahannya. Ini yang kita harapkan ke depannya, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil, ke depannya kita mendapatkan pemimpin yang amanah, ke depannya kita dapat pemimpin yang jujur, yang berpihak kepada masyarakat. Itu yang kita harap dari keadaan bangsa ini sekarang. Bisa menempatkan hukum itu sama, walaupun kepada masyarakat, walaupun kepada pejabat. Kita harap pemimpin yang akan datang mendapatkan pemimpin yang adil. Karena sekarang kita lihat bagaimana penerapan hukum, penegakan hukum sekarang ini. Kita lihat bagaimana masalah ekonomi masyarakat ini. Bagaimana perpecahan antara anak bangsa, saling menghina, saling menghujat, saling memprovokasi. Kita ini bangsa yang beradab. Dari dulu nenek moyang kita ini mendidik kita dengan adab, dengan etika. Begitu juga Rasulullah SAW sebelum diutus di dunia ini. Sebelum diutus di dunia ini, bagaimana keadaan masyarakat bangsa Arab dulunya, kejahilian bangsa Arab dulunya. Utama tugas Rasulullah SAW itu adalah masalah akhlak, bukan menyebarkan Islam dulu. Akhlak dulu yang diperintahkan oleh Allah. Nabi mencontohkan akhlaknya dulu, etikanya dulu, adabnya dulu yang diutamakan. Makanya kita utamakan juga kepada kita himbau kepada masyarakat, lihatlah calon-calon pemimpin nanti seperti apa etikanya, seperti apa adabnya, seperti apa akhlaknya, seperti apa prestasinya, seperti apakah janjinya, seperti apa keberpihakan kepada masyarakat, agar bangsa ini mendapatkan pemimpin yang adil di 2024. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap dukung channel Anak Rantau Official ini. Ya, himbau kepada relawan-relawan semuanya, relawan Pak Anies, tetap solid, karena mereka sudah mulai menggencarkan bahwa Pak Anies itu adalah pemimpin yang intoleran. Hati-hati, cara-cara mereka seperti ini. Kita harus memberi pencerahan kepada masyarakat, memberi pencerahan kepada saudara, teman, bahwa sesungguhnya Pak Anies pemimpin yang sangat toleransi. Boleh dicek faktanya, jangan termakan isu-isu dari media-media yang tidak senang dengan Pak Anies Baswedan ketika mencalonkan diri menjadi presiden di 2024. Oke teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.